Halo semuanya, welcome to my channel dan this is my first video. Ini adalah video pertama gue. For the information, pertama kenapa gue ngomongin nunduk-nunduk begini karena gue nggak pede sama muka gue yang double chin. Jadi nggak apa-apa ya, tolong dimaklumi gitu. Terus mungkin kita kenalan dulu ya, karena kan katanya nggak tak kenal maka tak sayang katanya. Dan sorry juga nih kalau misalnya ada suara-suara pesawat nih dari tadi lalu lalang, karena gue sendiri tinggal di daerah dekat bandara gitu, jadi sering banget bandara lalu lalang lagi, pesawat lalu lalang gitu. Jadi ya mohon tolong dimaklumi ya. Perkenalkan, nama gue Florenti, umur gue 26 tahun di Oktober ini. Alias gue kelahiran tahun 1994 gitu. Kesibukan sehari-hari gue adalah gue seorang karyawan di salah satu pergudangan di dekat rumah gue. Dan kesibukan lainnya apa nih? Biasanya kalau free time sih gue lebih suka kayak bikin handmade stuff gitu, karena gue sendiri suka mengerjakan sesuatu yang berbau dengan kreativitas. Dan gue juga biasanya gue sih lebih sering ngerjain bikin bunga dari flanel, dan terus biasanya gue bikin buket terus gue jual gitu. Dan ini bukan promosi ya teman-teman semuanya gitu ya, nggak apa-apa juga sih kalau misalnya tertarik gitu. Terus nggak cuma bunga flanel aja, sebenarnya kayak yang lain-lain kayak dekor, bikin hampers, itu gue sebenarnya suka banget, kayak hias-hias itu tuh favorit gue banget gitu. Jadi gue suka barang-barang yang cute-cute gitu, yang lucu-lucu, yang unyu-unyu gitu, gue suka. Terus gue juga suka nonton, terus gue suka nonton film horor, and gue juga suka main games ya. Main games itu gue suka banget, karena itu hobi dari kecil ya. Terus gue juga suka nonton anime. Kalau drakor sih kayaknya nggak terlalu ngikutin ya. Kalau misalnya drakor tuh biasanya cuma sering dengar dari teman-teman doang cerita ini. Sebenarnya cuma suka lihat-lihat dari Instagram gitu kan. Kadang kan suka di-explore, suka keluar gitu. Jadi sebenarnya nonton juga, cuma tergantung. Yang mungkin yang kalian bisa tahu kalau judul channel ini juga sebenarnya gue belum tentuin juga sih pas waktu record ini gitu. Belum tentuin juga. Jadi tapi sih maunya sih yang berhubungan, yang udah ada tulisan EXO-nya gitu, karena video ini bakal bahas tentang EXO. Mungkin nanti kedepannya sih sebenarnya rencananya itu video ini bakal isinya tentang unboxing album gitu. Dan gue juga sebenarnya kemarin baru beli itu album, my first ever album gitu. Itu gue beli si albumnya si Baekhyun yang Be-Like, tapi yang chemistry version doang. Kenapa nggak beli yang lain tuh, kan lucu-lucu kan. Ya sebenarnya mau sih, cuma itu gue keburu telat, dan ya gitulah ya, penyesalan selalu datang terakhir gitu. Gue mau beli tapi udah terlambat, karena waktu itu kan gue juga kayak sebenarnya bikin YouTube channel ini gue pun juga mempertimbangkan ABCDE dan sebagainya macamnya gitu, karena kan gue sendiri tahu ya, maksudnya kayak bikin kayak gini tuh bakal habisin waktu, terus bakal ada sesuatu yang ada konsekuensinya lah, pastilah ketika kita mau bikin sesuatu pasti ada lah konsekuensinya di kedepannya gitu. Dan gue juga waktu itu masih kayak suka tanya-tanya gitu, dan gue juga kayak insecure, bakal dia nonton gak sih kayak gitu. Pasti kan kita berharapnya, sebenarnya kan emang bukan buat cari uang ya gitu ya, cuma kan gue berharapnya channel ini bisa jadi channel yang positif buat teman-teman yang lain, teman-teman K-pop ataupun non K-popers. Dan gue juga berharap kalau channel ini bisa memberkati juga buat banyak orang gitu. Dan pas waktu kayak mikir-mikir pergumulan gitu ya, gue ketinggalan lah tuh kayak beli yang album yang tiga yang lain itu. Dan gue juga sebenarnya baru baby EXO-L juga, dan gue baru jadi EXO-L itu di akhir tahun 2019 itu, kalau nggak salah, kalau nggak Oktober November gitu, gue lupa. Nanti gue ceritain gimana kenapa gue bisa jadi EXO-L. Nah, balik lagi ke yang Baekhyun, kenapa gue nggak beli? Karena gue masih mempertimbangkan juga apakah gue harus mengeluarkan kocek yang sebenarnya kan nggak terlalu, nggak sedikit kan itu kan. Maksudnya kalau beli 3 kan satunya aja udah berapa gitu, udah mau hampir 300.000 kan. Ada yang 300.000 kayak gitu. Kalau misalnya dikali 3 aja udah 1.900.000 kan.
Terus belum lagi tiba-tiba muncul lah nih si chemistry version ini. Gue juga sebenarnya shock sih. Dah, kok ada beginian gitu kan. Ya udahlah, akhirnya cobalah beli yang chemistry version ini. Itu pun gue nitip sama teman kantor koko gue gitu. Nyoba-nyoba kan, karena kan gue sendiri belum pernah purchasing sebuah album gitu, album K-pop. Jadi gue udah ngikut dia dulu gitu. Akhirnya dia daftarin gue, jadi dia beli buat dia juga, dan gue titip dia gitu, pengirimannya ke dia. Terus gue bayar ke dia. Nah, nggak berapa lama kemudian sih, bukan nggak berapa lama sih ya, karena kan katanya ada pandemi nih, jadi di pending gitu barangnya. Jadi baru sekitar kapan ya? Kayak beberapa minggu yang lalu deh, udah 2 minggu sih kayaknya si di chemistry version itu udah nyampe gitu. Tapi kan gue belum, sebenarnya gatel sih pengen buka. Terus gue pikir jangan-jangan ini harus kan lu mau unboxing gitu, masa lu buka sekarang ntar nggak seru gitu. Jadi gue cuma ngeliat cover depannya doang, dan sebenarnya posternya kelihatan gitu, karena posternya kan di luar si albumnya ini. Jadi begitu gue buka kardus buat ngecek, itu tuh udah ada kelihatan posternya gitu. Tapi gue nggak reveal sekarang ya, biar surprise. Nah terus pikir-pikir lagi, gimana ya, unboxing video pertama mau langsung unboxing atau mau curcol dulu gitu. Terus gue pikir juga kayaknya nggak seru gitu kalau tiba-tiba nih unboxing ini, tapi gue nggak ceritain kenapa gue bisa jadi EXO-L gitu. Dan sebenarnya gue sendiri juga jujur, gue dulu itu anti banget sama namanya K-pop. Nah gue juga berharap lewat curcol-curcolan gue ini bisa mengubah paradigma teman-teman yang mungkin non K-popers yang tiba-tiba muncul di sini. Terus maksudnya yang kayak anti K-popers gitu, itu kan karya orang ya, maksudnya K-pop itu kan sebuah karya juga gitu, dan pantas untuk kita cintai gitu aja. Jadi maksud gue juga pengen mengubah paradigma teman-teman non K-popers yang mungkin selama ini salah gitu, yang mungkin kayak gue yang dulu tersesat gitu kan, kenapa nggak dari dulu gue tahu K-pop, kenapa nggak dari dulu gue tahu EXO gitu kan. Oke, setelah dilihat-lihat lagi ternyata memang percuma. Begini juga nggak bikin damage-nya tuh mendingan. Jadi gue cuma naikin ininya sedikit ya, biar ya berusaha semaksimal mungkin lah. Tapi yaudah lah ya, love yourself gitu. Jadi tadi ceritanya sampai mana ya? Oh iya, by the way, kenapa ini orang mungkin ada omongnya kayak ini orang videonya simpel amat sih, cuma meja dikasih kain, handphone. Ini buat rekam ya saudara-saudara, karena gue belum beli mic juga, dan kameranya kamera punya gue gitu. Tapi sebenarnya ini gue rekam sendiri, ini gue kain, ini juga gue kain sendiri. Terus nanti editing juga gue sendiri, ini rekam sendiri. Tadi gue dari tadi bolak-balik recording, terus on off kesini, check in, terus delete kalau bisa jelek, terus balik lagi, tag ulang lagi. Itu nanti editing pun gue sendiri. Jadi gue adalah salah satu tim media di gereja gue gitu. Jadi gue sempat kayak terima training gitu soal editing video dan videographer dan segala macamnya lah, fotografer kayak gitu, videografi kayak gitu. Tapi sebenarnya gue lebih ke arah si video. By the way juga teman-teman, kalau misalnya teman-teman EXO-L ada punya project atau apa yang butuh editing, jasa editing, sebenarnya sih gue nggak mau patok harga gitu ya. Kalau misalnya seandainya emang gue lihat ini orang bener-bener, ya maksudnya sesuai penilaian gue aja lah gitu. Kadang gue juga udah sering bantuin teman gue EXO-L lain juga, project waktu itu project Suho, project siapa juga ya, meskipun project kecil doang sih, karena kan gue juga lagi ya lebih ke arah coba-coba juga kan kayak gitu. Yang pas kemarin Suho ulang tahun itu kita bikin research gitu-gitu ya, gue suka rela gitu, karena kan gue juga maksudnya gue suka gitu, dan gue mau melakukan itu juga karena gue pengen kasih sesuatu yang spesial gitu buat si Suho. Nah terus kalau teman-teman yang misalnya emang pengen, maksudnya kepengen gitu, Kak tolong misalnya editing dulu dong, bikin kayak gini bisa nggak gitu. Maksudnya ya sebenarnya kalau misalnya simpel-simpel sih masih bisa ya, tapi kalau misalnya disuruh kayak bikin, yuk gue mau ada di sini ada gunung gitu, kayak gitu-gitu kayaknya masih belum bisa gitu, karena kan masih pelajarannya juga masih kayak yang ya standar-standar lah kayak gitu. Nah terus jangan ragu ya kalau misalnya emang
mau kayak gitu ya nanti hubungin aja, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi gitu. Terus ceritanya, oh ya kenapa tadi gini simpel banget, karena sebenarnya gue udah siapin tempat di rumah temen gue. Nah plot twistnya adalah jeng temen gue ini adalah army, jadi dia bukan XOL. Dan gue pinjam tempat dia karena dia kan cuma tinggal berdua doang sama adiknya gitu. Jadi dia tuh ada space kosong di kamarnya dia, jadi kamar dia kan cukup gede lah, maksudnya dibanding kamar gue gitu. Jadi gue cuma kayak dekor, gue kasih wallpaper, gue kasih wall grid kayak gitu. Jadi di sebelah sini gue sharing juga ke dia gitu, karena kan masa gue udah numpang terus gue nggak sharing, gila lu nggak tahu diri banget gitu kan. Jadi gue di sini gue tempelin, gue jepit foto EXO, di sini ada BTS juga gitu. Sebenarnya buat membuktikan juga sih kalau misalnya teman-teman yang suka mikir si EXO sama ARMY kan selalu ciong gitu, selalu versus lah namanya kayak gitu kan. Sebenarnya itu enggak, maksudnya tergantung orang aja sih. Karena gue sendiri sama teman gue juga ya kita baik-baik aja. Justru teman gue itulah yang mengenalkan gue sebenarnya lebih ke K-pop, karena gue pernah sekantor juga sama dia gitu. Sekarang dia udah kerja di tempat lain, tapi kita masih sering ketemuan dan kontekan gitu. Terus teman gue ini juga maksudnya ya maksudnya kita sama-sama dewasa aja gitu. Orang justru malah kita kayak lebih kayak ke arah lucu gitu. Sini lucu ya, kemarin dia main ini misalnya kayak gitu, kemarin dia di variety show yang ini kayak gitu. Kita saling ini aja, ngehalu gitu kan, karena kan suka geledek-geledek gitu. Jadi sebenarnya nggak kenapa-napa gitu. Justru gue malah senang banget kayak gitu, karena gue sendiri juga nggak punya teman mutual XOL di sini ya. Setiap teman gue tuh yang gue ketemu itu ada yang jauh lah, misalnya kayak waktu itu gue di Twitter tuh gue dekatnya sama orang Filipina kayak gitu. Terus yang kita tuh cuma bisa komunikasi pakai Twitter atau pakai WhatsApp. Terus ada juga yang dari orang lain lah, tempat mana, terus ada juga yang gimana, ada juga yang ya nggak terlalu dekat gitu, nggak pernah ada yang ketemu intens kayak gitu. Gue juga nggak pernah kayak ikut event birthday-nya siapa gitu kita ngumpul, apalagi pandemi ini kan gitu. Giliran gue udah jadi XOL, dia pandemi gitu, jadi gue gak bisa ikut-ikut kayak gituan gitu. Jadi cuma bisa ngikutin kayak, ya udah pasang iklannya kayak gitu.